sebenarnya hakikat hidup kita di dunia ini itu seperti mimpi. Yang kita anggap nyata, konkret, apa adanya, realistis dan lain sebagainya, itu kan yang kita hadapi hari ini. Itu persis seperti kalau kita mimpi. Kalau kita mimpi itu kan ya kita merasa persis seperti hidup hari ini. Nah, nanti kita sadar bahwa betapa ilusifnya, betapa tidak sejatinya hidup ini begitu kita bangun. Nanti beberapa sufi menjelaskan ya orang bangun itu ya waktu kita nanti sesudah kita meninggal masuk ke alam barzah, alam yang lebih sejati, baru kita sadar, betapa dunia itu tidak penting, betapa dunia itu sifatnya maya, sifatnya ilusi saja. Makanya saya teringat ada satu kata-kata yang masyhur sekali. Ini saya belum berani bilang ini hadis, meskipun ada yang bilang hadis, karena ada yang bilang juga ini sebenarnya qaulnya Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang bilang ini sebenarnya qaulnya seorang sufi yang bernama Sahel Al-Tustari. Jadi ini masih diperdebatkan, ini sabdanya Rasulullah apa qaulnya Sayyidina Ali apa qaulnya Syekh Sahel Al-Tustari. Tapi kalimat ini sudah sangat sering didiskusikan, yaitu annasu niyamun fa'idha matu intabahu. Jadi manusia itu hakikatnya adalah tidur, dan nanti saat dia meninggal, saat dia mati, intabahu, baru dia bangun. Kita hidup di dunia ini hari ini kan rasanya ya ini hidup beneran Pak, serius Pak, saya juga sakit, saya juga gembira, jatuh bangun, nyata ini Pak, konkret. Persis sama ketika kita ngalami mimpi. Dalam mimpi kan kita juga begitu. Kita ya kalau sedih dalam mimpi ya nangis beneran, kalau seneng ya ketawa beneran. Tapi begitu kita bangun, baru kita sadar, walah ternyata tangisanku tadi malam itu ndak sejati, wong cuma mimpi. Ketawaku, senyum-senyumku tadi malam juga ndak sejati, wong cuma mimpi. Nah, dari qaul ini annasu niyamun fa'idha matu intabahu, manusia itu tidur, nanti kalau mereka bangun, kalau mereka mati baru mereka bangun. Nah, berarti sebenarnya mungkin saja dunia ini sifatnya seperti mimpi kalau kita tidur. Kita memang rasanya sih serius ini, tapi nanti begitu kita bangun kita baru sadar bahwa ini hanya ilusi. Kalau dalam dunia tasawuf, qaul ini sebenarnya diorientasikan agar kita jangan terlalu terikat oleh dunia, jangan tertipu oleh dunia. Dunia ini sifatnya tidak nyata, tidak pasti ada. Ya satu-satunya yang pasti ada kan memang Allah. Bahkan diri kita ini kan hanya dipinjami keberadaan oleh Allah. Makanya eman-eman kalau kita hidup di dunia ini terlalu terikat, terlalu terpengaruh, tertipu, wong ini hanya mimpi. Harusnya kita lebih serius di hidup yang sejati, yaitu saat kita bangun. Nah, ini salah satu filosofi yang berhubungan dengan mimpi. Ini dari para tasawuf. Ada yang saya kutip lagi ini dari seorang filosof timur, dari Tiongkok, Zhuangzi. Ini tokoh ini pernah juga kita bahas di ngaji filsafat, saya lupa sesi keberapa dulu Zhuangzi ini. Jadi dia punya satu kalimat yang menarik tentang mimpi ini. Jadi dia cerita begini, satu ketika saya bermimpi
aku adalah seekor kupu-kupu yang terbang berkeliling di langit, di angkasa. Kemudian aku bangun. Jadi dia mimpi jadi kupu-kupu yang terbang ke sana kemari. Senang sekali bisa terbang kemana-mana. Nah, kemudian dia bangun. Nah, saat bangun itu dia terus bertanya pada dirinya, sebenarnya aku ini manusia yang bangun ini sekarang, itu manusia yang bermimpi jadi kupu-kupu, ataukah aku ini sebenarnya kupu-kupu yang bermimpi jadi manusia? Tadi kan waktu mimpi jadi kupu-kupu kan tiba-tiba saja terus jadi kupu-kupu, kemudian terbang ke sana kemari, dengan seolah-olah mimpinya ya kupu-kupu itu. Tapi kemudian bangun dengan kesadaran sebagai manusia. Nah, ini yang lebih mimpi yang mana? Nah, itu pertanyaannya. Logikanya sama dengan para sufi tadi. Hidup sekarang di dunia ini dengan hidup nanti, itu mana yang lebih sejati? Wong dua-duanya ketika kita mengalami, yo, kita meresponnya yo sama seriusnya. Nah, maka di quotes-nya Zhuangzi itu dia bertanya, ini aku yang mimpi jadi kupu-kupu atau kupu-kupu yang mimpi jadi aku? Loh, meskipun aku mimpi jadi kupu-kupu atau kupu-kupu yang mimpi jadi aku, itu kan rasanya sama. Jadi begitu aku mimpi jadi kupu-kupu, ya akunya hilang kan, yang ada kupu-kupunya dalam mimpi. Aku merasa aku ini kupu-kupu. Sebaliknya juga begitu, kupu-kupu yang mimpi jadi aku, jadi manusia, itu ya kupu-kupunya hilang. Wong sekarang mimpi jadi manusia, dia merasa dirinya yang sejati ya manusia. Nah, makanya bagian tertentu dalam pemikiran filsafat tentang mimpi itu ada yang bilang ya mimpi itu hakikatnya hidup ini. Jadi hidup ini ya seperti mimpi. Karakternya ya kita memang merasa ini beneran, ini sejati, tapi apa ya? Jangan-jangan kita ini sedang tidur mimpi. Jangan-jangan saya ini sedang tidur memberi kajian, teman-teman sedang tidur mimpi mendengarkan kajian. An-nasu niyamun fa'idha matu intabahu. Manusia itu tertidur, baru nanti kalau mereka bangun, mereka mati, mereka terbangun, sadar di titik mana hidup yang sejati. Nah, ini boleh kapan-kapan ya kita perdalam lagi tentang karakter ilusifnya hidup ini. Beberapa tradisi timur itu banyak yang punya pandangan hidup ini tidak nyata, hidup ini isinya kekosongan-kekosongan saja, tidak ada yang sejati.